26 and 48. Saya jadi inget dulu saya bersama Kang Sadi itu sempat kita bikin satu grup hard rock untuk perlombaan di tingkat kabupaten, dan satu-satunya hard rock yang menggunakan alat tradisional dikawinkan dengan alat musik hard rock. Saya pakai waktu itu kita pakai kendang. Pakai enggak, iya pakai kendang, gong, terus ya gamelan, ya seperti itulah. Dengan dikawinkan dengan alat musik hard rock, ternyata itu asik loh. Dan kita mendapatkan standing applause dari para dewan juri, dan ini luar biasa. Sebenarnya ini luar biasa. Jadi balik lagi kepada bagaimana cara menerapkan kita di budaya. Nah. Dan saya tanyakan kepada beberapa orang kiai dan mereka oke, nggak ada masalah, karena alat musik itu benda mati yang tidak dikenai hukum perantara. Nah, kalau seandainya memang dibuat untuk kebaikan, kenapa tidak? Iya. Teruskan katanya seperti itu. Jadi ya pada saat itu saya memberanikan diri untuk ayo kita tampil, dan ternyata luar biasa. Nah, dari segi itu, dari kejadian seperti itu, saya lebih menyukai tradisi Sunda. Dari mulai budayanya, tradisi, walaupun notabene saya sendiri bukan orang Sunda asli, saya bukan kelahiran dari Sunda asli, tapi saya lebih mencintai Sunda karena memang saya tinggal di sini. Saya mengenal, ya katakanlah saya dewasa di sini, dan saya memiliki istri pun juga sama orang Sunda. Jadi ya saya mencoba untuk mengenal, mencintai kebudayaan Sunda, dan itu luar biasa. Budaya Sunda itu budaya yang bagi saya luar biasa. Ya budaya Indonesia, karena budaya-budaya lain juga sangat luar biasa menurut saya. Mungkin karena saya tidak tahu, karena saya tinggal di Sunda, jadi saya mengetahui budaya. Nah, dari senjata, oke, kita sudah ngobrol tentang budaya, terus tentang tradisi, tentang sesajen itu apa. Nah, kita beralih topik ke senjata. Senjata tradisional di Sunda itu kan kujang. Yeah. Nah, saya itu pernah dengar Kang San, kalau ternyata kujang itu sebenarnya nggak satu, dan dulu bukan seperti ini. Nah, saya belum pernah tahu dan belum pernah lihat seperti apa sih bentuk-bentuk kujangnya itu, dan karena gambar tidak ada, jadi ya dijelaskan saja kujang itu dulunya seperti apa. Kok katanya dulu kujang itu sebagai alat tradisional untuk manen teh kalau nggak salah yang saya pernah dengar. Dan kenapa kok bisa menjadi senjata tradisional, padahal kujang itu dulu memang sudah ada sebagai alat pekarangan pertanian lah bahasanya. Yeah. Oke, silakan Kang San. Intinya gini, kujang itu ada terbagi menjadi beberapa jenis. Ada kujang pusaka, ada kujang pakarang, kujang sajen, terus kujang pangarak. Jadi kalau untuk jenis kujang itu banyak, tergantung fungsi. Ada kujang pusaka ini biasanya sering atau dijadikan sebuah ageman bagi seorang ratu atau pemimpin-pemimpin dalam sebuah tatanan kerajaan. Ada kujang jago, ada kujang naga, itu kan ciung, terus dari lubangnya juga itu apa sih itunya, saya lupa ya, intinya sebagai ciri atau tanda pangkat dalam sebuah tatanan kerajaan. Terus ada lagi kujang pakarang. Nah, kujang pakarang mungkin kalau tadi yang disebutkan sama Kang Tiar untuk metik teh, mungkin ini lebih condong ke ini kujang pakarang. Terus ada lagi kujang pangarak. Kujang pangarak ini biasanya sering digunakan untuk sebuah acara-acara adat. Kalau misalkan ngarak atau gimana itu suka di simpan di ujung tombak buat ujung tombaknya. Biasanya yang dipakai kujang geni. Itulah kenapa saya sering juga lihat ada tombak dengan mata kujang. Gitu.
Terus ada lagi kujang sajen yang suka disimpan di buat sesajen atau di pedaringan gitu. Terus ada kujang pajimatan. Pajimatan. Ya, yang kecil itu biasanya suka disimpan dalam dompet. Nah, ini sebenarnya bukan salah kujangnya, tapi salah persepsi manusianya yang terlalu mendewakan bahkan sampai menuhankan. Tentang kujang ini bisa membawa rezeki, katanya bisa membuat dagangan kita laris, bisa buat melet. Nah, ini yang jadi salahnya itu. Iya. Oke. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang kujang, acara ini disponsori oleh Kopi Gajah, Kavino, dan BUMDes Bunda Sari Utama, BUMDes Desa Tanjung Sari Timur. Di Kopi Gajah sendiri ada paket santuy, dan ini paketnya paket 20.000 yang berisi satu gantung kopi gajah dan satu bungkus kacang serta ada hadiah gelas cantik juga ini. Oke nih paketnya, oke. Ada kupon berhadiah juga. Oke, jadi bisa diundi katanya. Promo katanya kuponnya untuk 17 Agustus. Oke, bagi warga Tanjung Sari Timur khususnya silahkan untuk beli paket santuy ini. Nanti kita undi di acara 17 Agustus. Oke, dan lanjut ke kujang lagi. Tadi ada kujang sesajen. Iya, kujang sesajen. Yang tadi sudah dijelaskan tentang filosofi sesajen. Nah, filosofi kujang sendiri dalam sesajen itu apa sih sebenarnya? Kalau untuk kujang sendiri itu lebih kepada simbolisasi sebuah perwujudan manusia. Jadi apa ya? Kalau saya dulu itu mempelajari kujang itu tentang dari lubangnya dulu. Kan ada dari lubang 1, lubang 2, lubang 3 sampai lubang 9. Iya. Nah, itu sebuah filosofi atau apa ya, manifestasi dari 9 bulan kita dikandung dalam perut seorang ibu. Iya. Dari mimiti ngaherang, lumenggang, gumulung, gumeter, usik dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan mau tentang kujang lebih lanjutnya tinggal searching aja di Google juga, sekarang udah banyak kok. Literasi langsung dari Kang Budi Dalton. Beliau seorang budayawan juga, budayawan Sunda yang lebih paham tentang kujang daripada saya. Saya hanya menjabarkan sedikit yang saya ketahui dari beliau. Oke, nah membahas tadi tentang kujang, lubang itu menandakan pangkat. Ya. Atau ya kalau dulu Hindu itu mengenal kasta. Ya, kasta. Nah, saya mau tanya, untuk lubang-lubang sendiri itu menandakan pangkat, maksudnya kayak lubang 1 mungkin pangkatnya apa, lubang 2 mungkin pangkatnya apa, yuk bisa dijelaskan Kang Saan? Kalau untuk itunya saya udah lupa, udah lama gak mempelajari lagi karena banyaknya juga PR dari yang lain juga untuk memaksa saya untuk mempelajari budaya lain sehingga jadi agak kurang, ini udah lupa lagi. Tapi yang jelas pangkat atau apa tadi? Kasta. Nah, itu untuk pegangan seorang ratu yang lebih kita kenal sebagai raja lah. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita secara budaya di kita itu seorang pemimpin itu disebutnya ratu. Gitu. Bukan raja, bukan kerajaan, tapi karatuan atau karaton. Makanya ada ajaran Tritangtu. Tritangtu di Buana, Tritangtu di Nagara, Tritangtu di ada 3. Salah satunya itu di Tritangtu di Nagara, yaitu ada Karatuan, Karamaan, dan Karesian. Gitu. Jadi yang setahu saya kalau kasta itu ya itu berkaitan dengan Hindu. Sebenarnya juga secara tidak langsung orang Islam di Indonesia juga pakai itu sebenarnya karena di Islam itu yang
yang berani atau yang berhak untuk berbicara tentang keagamaan ustadz, kiai, ajengan dan sebagainya. Orang Islam yang bergerak di bidang politik, silahkan monggo dengan politiknya. Orang Islam yang berbicara, seorang pemimpin negara, ya mangga berbicara tentang kenegaraannya. Artinya di Islam pun juga sama, diajarkan, Rasulullah itu mengajarkan, bicaralah apa yang kalian tahu, bicaralah apa yang menurut kalian paham, dan jangan berbicara tentang apa yang kalian tidak tahu. Nah sebenarnya dalam budaya Hindu dulu juga saya pernah tahu kalau kayak Kasta Brahma, Satria dan sebagainya itu memang memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing. Kayak kasta kesatria itu biasanya seorang pemimpin negara atau ya pati atau pengurus negara yang justru tidak boleh membicarakan tentang keagamaan. Nah sebenarnya kalau itu dipakai di kita, tidak akan ada lagi yang namanya perseteruan di antara agama. Karena apa? Kita sudah menjalankan tupoksi kita masing-masing. Benar seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, lebih rincinya, monggo. Karena yang saya tahu saya cuma Kasta Brahma, Satria, Sudra. Ada lagi Sudra katanya. Monggo Kang Saad dijelaskan dan fungsinya seperti apa kasta itu dan bergerak di bidang apa. Oke, mangga. Kalau untuk lebih jelasnya saya kembali mohon maaf, ini juga salah satu kekurangan saya, kurang menggali lagi, tapi salah satu penjelasan tentang kasta itu sendiri bahwa menandakan seseorang itu kedudukannya di mana, bagiannya apa gitu kan. Tadi semacam Brahma itu kalau nggak salah apa sih dalam bahasa Buddha itu biksu. Ya biksu khusus untuk tentang keagamaannya. Terus kesatria itu khusus untuk struktural negara, ya kalau gitu di kita presiden, menteri dan sebagainya gitu kan. Makanya dulu waktu Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, karena dulu itu masih kalau nggak salah masih menggunakan sistem kasta. Islam nggak bisa masuk. Karena ajaran yang bisa masuk ke Nusantara itu minimal setara dengan Brahma. Kalau dulu kan Islam pertama masuk itu saudagar. Saudagar itu kastanya rendah, tidak diterima. Semakin ke sini datangnya Wali Songo baru sebagai Brahma atau juru pembicara dalam bahasa, dalam keagamaan, baru bisa diterima. Oke, ya. Ini juga sebenarnya menarik. Nah, saya juga pernah mendengar, ini benar atau tidak sebenarnya, kalau kenapa Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam, karena Sunan itu memiliki kasta Brahma sebenarnya. Dan karena Sunan itu dalam kategori kastanya kasta Brahma, maka mudah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Nah, yang saya tahu seperti itu. Oke. Untuk di Pasundan sendiri, Pasundan, karena kan kalau di pewayangan di Jawa itu dengan wayang kulit. Nah, di Sunda itu menggunakan wayang golek. Jadi wayang golek itu terbuat dari kayu, bentuknya 3 dimensi, bisa dipegang. Kalau wayang kulit ya kita hanya bisa melihat satu sisi, sedangkan kalau wayang golek karena berbentuk kayu yang diukir, jadi kita bisa melihat sebetulnya. Nah, dari segi cerita itu juga sebenarnya tidak salah, juga tidak ada bedanya antara. Oke, terima kasih nih buat kru kopi gajah dari tadi lagi kayak tegang ya. Kopi gajah, kopi aja aku tubruk, apalagi hatimu. Jadi ngomong anjay boleh kan? Oh iya. Balik lagi. Nah, sebenarnya dari mana sih mulainya? Karena yang saya tahu itu duluan wayang kulit katanya daripada wayang golek. Nah, kenapa
di Sunda itu menjadi wayang golek? Ya mungkin lebih kembali kepada tadi yang saya katakan, kalau kata orang Sunda dulu itu ciri sabumi cara sadesa. Jadi setiap daerah atau setiap masing-masing mempunyai adat istiadat dan apa ya, ciri khasnya masing-masing gitu. Ya. Karena ya walaupun Sunda itu masih dalam apa wilayah Pulau Jawa, tapi kan secara literatur bahasanya sudah beda dan kebudayaannya juga beda. Maka tentu dalam ini juga pasti beda, entah itu gimana. Tapi yang jelas dulu saya pernah pernah baca literasi tapi saya lupa. Ada wayang dari kayu tapi bentuknya kayak wayang kulit. Jadi apa sih ya, gepeng gitu, enggak kayak gini nih, enggak kayak wayang golek sekarang, enggak 3 dimensi. Jadi gepeng ininya tuh dari kayu tapi bukan dari kulit. Katanya dulu kalau enggak salah itu wayang tertua sebelum wayang kulit. Oke, Katanya. Jadi, ya, oke. Sebenarnya ini pembahasan yang sangat menarik, tapi karena waktu juga yang memisahkan kita, kesimpulannya adalah yuk para pemuda di Indonesia, para pemuda di Nusantara, mari kita mempertahankan adat istiadat dan budaya di daerah kita masing-masing. Kita besar di tanah Indonesia dengan penuh keragaman kebudayaan dan itu sangat luar biasa. Ingat, ketika suatu bangsa dilihat budayanya sudah hancur, maka generasi mudanya pun akan ikut hancur. Jadi pertahankan budaya kalian, pertahankan adat istiadat kalian, dan itu memang warisan dari nenek moyang kita. Kita jangan mengharamkan apa yang kita lihat dari perspektif pendapat kita, tapi tanyakan lebih detail tentang maksud dan tujuan hal tersebut. Maka kita berkaca dengan kacamata agama dan kita baru bisa mengkultus haram atau halal. Nah, satu hal lagi, jangan pernah berbicara di depan umum ketika kita tidak setuju. Anda boleh tidak setuju dengan budaya itu, Anda boleh tidak setuju, itu hak Anda. Tapi satu hal, budaya adalah warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Ketika budaya ini hancur, maka pemuda di Nusantara akan ikut hancur di dalamnya. Oke, sekian podcast malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita ketemu di dalam acara podcast dengan tema yang berbeda, dengan bintang tamu yang berbeda. Oke, di 26 and 48 Ansor Tanjung Sari Timur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.